mungkin teman-teman tadi di awal yang sempat lihat videonya dari Lean of HR, nah jadi teman-teman mungkin dapat gambaran sedikit ya. Jadi buat yang belum tahu, Lean of HR merupakan salah satu aplikasi ataupun sistem berbasis cloud yang bisa digunakan oleh teman-teman semua untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya tim HR di setiap perusahaan ataupun bisnis kalian, seperti itu. Jadi atau mungkin lebih umum ya dikenal sebagai HRIS gitu, Human Resource Information System gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan yang mulai dari absensi, mulai dari untuk mengurus penggajian, izin, cuti, terus untuk tracking KPI ataupun performance karyawan, proses training karyawan, semuanya itu bisa diproses dan dihandle di satu platform yang sama. Jadi mudah banget ya untuk penggunaannya buat teman-teman yang lihat. Jadi kayak mau izin cuti, absen, itu by application aja teman-teman semua bisa akses, dan nanti teman-teman yang HR itu juga udah bisa langsung dapat informasinya untuk di report gitu. Itu aja sih mungkin aku sampaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk lebih lanjut, feel free ya untuk bisa hubungi admin Lean of HR di Instagram, di LinkedIn juga boleh gitu, atau via website yang nanti akan direct ke WhatsApp. Oke, thank you Jul. Boleh dilanjut. Oke, terima kasih Mas Muel atas penjelasannya. Gimana nih setelah dengerin penjelasan dari Mas Muel tadi? Semoga Lean of HR yang hadir di sini jadi makin lebih kenal ya dengan Lean of HR. Gue yakin sih Lean of HR di sini jadi makin kenal sama Lean of HR ya. Jadi bagi Lean of HR yang hadir, jangan lupa ya buat kepoin website kita nih di leanofhr.com atau di media sosial Instagram kita, TikTok, dan LinkedIn Lean of HR untuk informasi lebih lanjut. Oke, Lean of HR, tentunya nih di kesempatan pada malam hari ini, saya sebagai MC gak sendirian aja nih. Saya akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Ehan, yang akan bertugas menjadi moderator dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, setelah itu saya persilakan untuk Ehan. Oke, terima kasih Mas Julian. Dan halo Lean of HR semuanya. Maka nama saya Ehan. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya bakal nemenin Lean of HR semua dalam diskusi yang itu saja akan sangat menarik, dengan mengangkat tema yang up to date dan relevan dengan perkembangan dunia HR saat ini. Ya, apalagi kalau bukan mengenai topik building a company reputation through employees. Oke, sebelumnya aku kasih tahu dulu ya pengertian dari building a company reputation through employees. Nah, building a company reputation through employees adalah proses di mana perusahaan memanfaatkan karyawan sebagai representasi merek untuk mempromosikan nilai-nilai budaya dan reputasi perusahaan, baik di lingkungan kerja maupun secara publik. Dengan memanfaatkan potensi karyawan sebagai ambasador, perusahaan dapat membangun reputasi yang positif dan menarik talenta berkualitas. Namun, strategi ini memerlukan pendekatan yang efektif agar employee branding tidak hanya sekedar inisiatif pemasaran, tapi juga bagian integral dari budaya perusahaan. Webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang dalam tentang employee branding, cara mengimplementasikannya secara efektif, serta manfaat yang dapat diperoleh baik oleh perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Nah, pada kesempatan malam ini, kita akan kupas tuntas terkait diskusi kita kali ini bersama Mas Abil, di mana beliau adalah seorang yang memiliki pengalaman kerja sebagai talent acquisition and employer branding di Himalaya Wellness Company dan career coach di Revoyu selama 2 tahun lebih. Abilnya sudah bergabung belum ya? Oke, untuk sepertinya untuk Mas Ambil untuk saat ini masih belum hadir nih. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya, kan? Sama Lean of HR semua nih. Boleh. Hadir pada malam hari ini. Oke, pada malam hari ini, mungkin kita bisa absen lagi nih
kira-kira pada dari mana sih, terus kegiatannya sekarang lagi apa sih, terus kira-kira apa sih kayak motivasi kalian untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Coba kita diskusi bareng-bareng lewat chat. Atau mungkin kalian bisa nanya atau konflik langsung dan bisa ngobrol-ngobrol. Oke, ini ada subscribe resmi dari Tarto. Dari saya apa di keren. Jadi selanjutnya ada Purwokerto. Siapa Bentley Purwokerto? Wah ini kun stasiun pendidikan ikut ini. Keren juga. Iya. Kalau sih. Yang lain kita pada ini diskusi. Oke, nah ini sudah hadir nih Mas Abil. Iya. Jadi kita balik lagi ke moderator. Silakan. Ya, oke. Mas Abil sudah bergabung ya. Oke, selamat malam Mas Abil. Bagaimana kabarnya? Malam, sorry Ehan. Aduh, ini tidak bisa dikendalikan. Maaf ya teman-teman semua telat 3 menit. Ya sehat, Ehan sehat. Ini suara saya aman, tes? Ya, halo Mas ya, suara sudah masuk? Oke, sip. Oke, aman, oke. Ini mungkin teman-teman di sini juga boleh nih sama-sama Mas Abil di chatbox ya. Sambil kenalan juga ini dengan Mas Abilnya. So, boleh. Silakan sapa Mas Abilnya. Halo. Kayaknya se-Indonesia ya kayaknya. Iya, luar biasa. Oke, baik. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan secara singkat profilnya Mas Abil terlebih dahulu. Oke. Oke, berdasarkan informasi dari sumber yang sangat terpercaya, yaitu LinkedIn, Mas Abil ini merupakan seorang talent acquisition dan employee branding di Himalaya Wellness Company dan internasional career coach di Revoyu dengan pengalaman lebih dari 2 tahun. Wah, gimana nih, Lino Friend? Makin semangat gak sih? Makin ini excited gak sih dengan diskusi kita malam kali ini nih bersama Mas Abil? Udah penasaran banget kan? Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu nih, menurut Lino Friend, employee branding itu penting gak sih dalam perusahaan? Atau cuma follow the trend aja? Atau bahkan kalian semua ini belum pada tahu nih tentang employee branding itu apa? Ayo coba jawab dulu ya di kolom chat. Ayo, ada yang tahu tidak apa itu employee branding? Kok belum tahu dari Dini Liniarti? Oke, sebelum masuk ke acara inti, ini aku ingin mengingatkan lagi, jika ingin bertanya, bisa menuliskan di fitur Q&A yang ada di aplikasi Zoom ini. Yang lebih tepatnya ada di bawah kanan kalian ya. Atau mungkin kalau yang mau nanya langsung, bisa raise hand, karena pertanyaan Linoven bakal langsung dijawab nih sama Mas Abil nanti ketika kita jawab setelah dibuka. Oke, kalau begitu tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Mas Abil ya. Silakan Mas Abil. Oke, thank you Ehan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya. Mohon maaf nih saya batik karena hari ini hari batik.
Iya, Mas. Oke ya. Oke. Nah, jadi malam ini kita lebih kepada sharing sessions gitu ya. Saya nggak bakalan kayak ngomongin apa sih teori dan segala macamnya begitu ya. Karena basically teori-teori seperti itu teman-teman sangat mudah untuk temukan di internet. Ya, saya bisa jamin itu gitu ya. Banyak di YouTube juga, di TikTok apalagi itu bahkan sangat banyak begitu ya. Jadi malam ini kita akan exercise. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah familiar, ya kita akan lebih deep lagi bahas begitu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin baru dengar gitu ya, atau mungkin kayak bingung bedanya employee branding dengan employer branding apa begitu, nanti kita akan coba bahas ya. Biar tidak terlalu lama, saya langsung aja share screen. Saya mau pastiin dulu ini aman slide-nya. Ya, aman, Mas. Oke, sip kalau begitu. Jadi malam ini kita akan coba diskusi bareng tentang membangun reputasi gitu ya perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja tentunya ya melalui karyawan itu sendiri begitu ya. Jadi reputasi ya suatu perusahaan itu ya benar-benar dilihat dari karyawan gitu ya. Apapun yang dilakukan karyawan pasti orang luar itu melihat perusahaannya begitu ya, meskipun karyawannya itu ya mohon maaf ya hanya OB begitu atau karyawannya itu hanya kayak biasa begitu, pasti orang akan melihat karyawan dari itu gitu, kalau dari perusahaan itu begitu ya. Jadi makanya di sini penting banget begitu ya, ketika kita udah bekerja di suatu perusahaan, apapun tingkah laku kita ya kita harus bisa nerima kalau saya suatu hari nanti orang akan menjudge perusahaan kita juga gitu karena melihat tingkah laku kita. Makanya dari sini perilaku benar-benar diperhatikan ya. Tapi sebelumnya perkenalkan, tadi udah dikenalin juga ya sama Ehan. Kalau dari sisi pengalaman alhamdulillah sekitar 9 tahun, ya, udah tua banget ya Allah. Ya 9 tahun gitu ya di talent acquisition, employer branding juga, learning development, career coaching, insya Allah ya udah ada di part ini. Dan selama saya bekerja gitu ya, saya pernah di headhunter ya kan, terus saya pernah di multinational companies gitu ya, di Kraft Heinz. Mungkin teman-teman di sini yang punya kayak semacam saus sambal ABC gitu ya di rumah, nah itu produk Kraft Heinz. Di Kraft Heinz saya megang recruitment for Southeast Asia countries gitu ya, yang negara-negara Asia Tenggara. Terus udah ke Indosat setelah itu. Nah di Indosat saya megang employer branding gitu ya, dan saya yang bikin kayak semacam gebrakan gitu ya di live at Indosat. Kalau teman-teman pengen kepoin gitu ya, sekarang ada di Instagram, ada juga di TikTok, yang bikin TikTok live at Indosat gitu ya dari awal sampai sekarang itu saya begitu ya. Dan teman-teman bisa cek konten-kontennya seperti apa begitu. Terus akhirnya saya pindah ya beberapa perusahaan gitu ya, dan akhirnya sekarang di Himalaya. Himalaya adalah perusahaan multinational company gitu ya. Produknya fokus kepada personal care dan juga vitamin and supplement begitu. Mungkin kalau ada teman-teman di sini lihat di Indomaret gitu ya, di Alfamart ya produk Himalaya, nah itu visual watch-nya biasanya banyak sih tersebar di sana begitu ya. Dan alhamdulillah juga per 2024 Januari 2024 saya adalah satu dari 5 voice di Indonesia begitu ya, yang di award sama LinkedIn begitu. Dan kita berlima ada misi tertentu ya, bagaimana caranya aktif gitu ya bikin konten di LinkedIn begitu. Jadi apa sih bedanya gitu ya, mungkin teman-teman nanti akan ketemu tuh ada LinkedIn top voice gitu ya, ada LinkedIn bla 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 top voice gitu, atau top bla 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 voice begitu. Contoh bla 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 itu bisa diisi top leadership management voice, top global recruiter voice begitu ya. Nah bedanya apa? Oke, ini aku kasih tahu konteksnya. Jadi kalau LinkedIn top voice itu memang sudah di bahasa kastanya itu kasta yang paling tinggi begitu ya. Nah sementara yang di bawah itu yang misalkan top leadership management voice, nah itu biasanya mereka-mereka yang sering menjawab pertanyaan expert gitu ya. Maksudnya kan ada tuh sering ditanya gitu ya. Nah mereka yang sering aktif menjawab itu akan dikasih semacam kayak top voice yang seperti itu gitu ya. Tapi kalau LinkedIn top voice ini benar-benar kayak dikurasi. Saya masih ingat banget dulu itu di September 2023 itu memang LinkedIn langsung undang saya gitu ya untuk ikutan program
apa namanya top voice-nya, dan itu kita benar-benar kayak berlatih begitu, berlatih dan dinilai begitu ya. Misalkan dikasih topik, oke, minggu ini kalian bikin postingan tentang topik ini, topik itu. Nah, nanti dikurasi begitu ya, mana yang terbaik itu dipost di apa namanya Get Hired News gitu ya. Nah, itu akan ada poin-poinnya. Jadi mereka yang sering posting, alhamdulillah saya waktu itu sering posting gitu ya. Nah, itu akan dipilah-pilih, dan yang skornya yang tinggi itulah yang di award sebagai LinkedIn Top Voice begitu. Nah, mungkin ada juga yang kayak berpikiran pasti untungnya gitu jadi LinkedIn Top Voice gitu ya. Untungnya nggak ada, untuk financial nggak ada, to be honest, begitu ya. Kita cuma dari segi financial itu kita cuma dikasih kayak semacam free premium umur hidup gitu selama masih mau posting gitu ya. Dan juga exposure keluar tentunya begitu sih ya. Jadi teman-teman rajin-rajin posting gitu ya, mana tahu nanti dilirik juga sama LinkedIn gitu. Itu sedikit tentang saya gitu ya, tapi sebenarnya background saya kimia gitu ya teman-teman ya. Jadi saya adalah saksi hidup ya sebagai orang yang career switcher sejak lulus kuliah begitu. Oke, tapi kita yang namanya juga kita apa ya namanya belajar ya tentang employee branding, kita harus tahu dulu apa sih employee branding itu sendiri gitu. Singkatnya ya, kalau di sini kan bahasanya kayak proses where employees become brand ambassadors promoting company values and culture gitu ya. Tapi sebenarnya employee branding itu intinya adalah ya kita nge-branding gitu loh, apa namanya itu perusahaan kita melalui karyawan ya, karyawan sebagai brand ambassadors-nya. Misalkan saya sebagai orang yang kerja di Himalaya gitu ya. Nah, saya secara tidak langsung punya kewajiban untuk promote the company itself. Melalui apa? Melalui values yang ada di Himalaya dan culture-nya seperti apa. Mungkin orang luar kan mikirnya, perusahaan India gitu ya, kan Himalaya India gitu ya. Perusahaan India mungkin image India itu di beberapa orang kayak, ini perindapan ya, apa mungkin ya, TikTok gitu ya. Nah, sebenarnya pabrik kita tuh nggak bersih gitu. Nah, jadi ini adalah PR saya sendiri gitu ya. Saya baru bagaimana saya promote the values of the Himalaya itself gitu ya, keluaran gitu, supaya image-image yang memang sudah masuk ke bias ini, unconscious bias ini bisa dikalahkan. Nah, jadi gitu PR-nya. Mungkin teman-teman di sini yang mungkin ada perusahaannya udah image itu udah unfortunately udah jelek banget mungkin sebelumnya, bahkan orang tidak tahu sama sekali gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa menjadi si brand ambassador ini supaya bisa capai target si employee branding itu sendiri gitu ya. Kenapa penting? Ya tentunya untuk reputasi tadi gitu ya. Nah, tentunya perusahaan yang punya reputasi yang tinggi itu akan sangat mudah untuk attract top talent. I will share that story gitu ya. Jadi ketika aku di Kraft Heinz, waktu itu zaman Kraft Heinz adalah zaman yang sangat-sangat menyedihkan ya. Kenapa? Karena pada saat aku join itu 2017, Kraft Heinz itu lagi selesai layoff besar-besaran. Ya, karena dulu itu kan Kraft sama Heinz itu merger di Philadelphia gitu di Amerika, dan seluruh ya Heinz ya bekas-bekas Heinz itu dibabat habis-habisan. Nah, tentunya di Indonesia Heinz ABC gitu, Heinz ABC Indonesia itu benar-benar dihabisin gitu. Jadi bayangin aja dari ribuan jadi ratusan. Ya kan? Tentunya orang-orang yang kena layoff ini terima gitu. Ya kan? Nggak terima kayak, jadi mereka kayak menyebar keluar, ngapain lu join Kraft Heinz gitu, ntar kena layoff gitu. Jadi image sudah sejelek itu. You can imagine aku approach ratusan orang, let's say lah dalam satu hari itu aku approach lewat LinkedIn 100 atau 50 orang, itu yang gebek cuma 3, 5, dan itu pun nge-reject. Kalau cuma sebatas nge-reject aja nggak masalah, ini ada yang sampai menghina begitu. Kebayangkan, jadi as a recruiter berat banget gitu ketika kita harus nge-recruit dan reputasi dari perusahaan tempat kita bekerja itu sedang tidak baik-baik saja begitu. Tapi I believe adalah ya kandidat itu akan akan respect ketika mereka punya good relationship with the recruiters. Makanya di sini saya coba bangun baik-baik gitu ya my reputation as an employee itself, dan alhamdulillah ya semakin lama semakin baik. Dan sekarang Kraft Heinz menjadi one of the
inilah teman-teman bisa cek sendiri lah gitu ya, apa employees apa yang sudah banyak gitu dapat awards-nya begitu ya. Jadi penting banget untuk bangun employee branding ini, dan employee branding ini tidak bisa dibikin sekarang besok udah bagus, nggak bisa ya, butuh konsistensi dan segala macam, dan butuh waktu. Oke. Nah kenapa penting gitu ya, saya mungkin mengambil dua gitu ya. Pertama, public perceptions gitu, gimana sih apa namanya itu yang tadi ya, kayak apapun yang teman-teman lakukan, misalkan di busway gitu, orang ngelihat kayak, oh dia pakai lanyard apa gitu ya, terus dia misalkan let's say melakukan sesuatu hal yang di luar norma dan tanda kutip gitu ya, pasti orang kan ngecek perusahaan itu gitu ya. Jadi kita pun nggak boleh marah sebenarnya, karena orang akan ngelihat dari cara kita berperilaku ya, orang akan mentranslate itu cara perusahaan memperlakukan kita. Ya, jadi penting gitu ya untuk kita berperilaku baik-baik begitu ya, karena itu akan menyebabkan impact gitu loh kepada orang-orang melihat perusahaan tempat kita bekerja. Dan kedua, kenapa penting ya, tentunya untuk talent attractions begitu ya. Tentunya perusahaan itu ya, ketika dia punya talent yang bagus, ketika dia punya karyawan yang bagus, ya insya Allah hasil pun akan fulus gitu, iya kan? Nah, talent yang bagus ini susah ditemuin di pasaran begitu. Susahnya kenapa? Ya karena biasanya mereka udah nyaman di perusahaan dia sekarang gitu ya. Oh, mereka udah diapresiasi dan segala macam, sehingga ke open untuk opportunity. Tapi kita pengen gitu loh dia. Nah, gimana caranya? Melalui reputasi dari perusahaan kita sendiri. Tentunya dia akan consider, kalau seandainya perusahaannya bagus, boleh dah untuk saya kembangin lagi experience saya dan segala macamnya. Begitu ya. Itu importance-nya. Nah, ini ada case tadi yang pengen saya share berhubungan dengan di perusahaan saya sebelumnya, begitu ya. Ini adalah salah satu contoh activity yang kita lakukan. Jadi di Indosat itu, ketika saya join, begitu ya, kita itu apa ya namanya ya, kayak programnya itu belum ada yang terlalu terstruktur, begitu ya. Jadi kayak yaudah lakuin itu gitu, sehingga employee pun bingung. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa ngeliat juga ya, kebanyakan program pun nggak baik begitu. Kebanyakan program tapi tidak dijalankan dengan baik, ya nggak baik juga hasilnya. Karena nggak nyampe gitu ya, ROI-nya nggak nyampe. Nah, jadi apa yang saya lakukan waktu itu ya, saya kerjasama dengan internal communication, kita internal engagement, karena kan employer branding itu dua ya, maksudnya ada yang fokusnya ke attractions, ada fokusnya ke retain employee gitu ya. Kalau retain nanti itu beda lagi topiknya gitu ya. Tapi jelas kita bikin yang namanya itu community ya, dimana community ini benar-benar apa ya namanya, touch teman-teman yang ada di dalam, dan bagaimana teman-teman di dalam ini akhirnya bisa promote gitu ya perusahaan itu sendiri keluar gitu. Contohnya di sini, ketika waktu itu saya bikin program yang namanya itu iCleanery gitu ya. Ini programnya dibuat ketika Indosat sama Hutchison merger gitu ya. Nah, ketika merger itu benar-benar hiruk pikuknya sangat-sangat luar biasa ya. Jadi banyak yang bilang, oh ntar layoff besar-besaran gitu ya. Oh ntar dari Hutch pasti banyak nih akan di kick sama Indosat begitu, karena Indosat duitnya lebih banyak begitu ya. Banyak itu isu-isu yang seperti itu. Nah, jadi saya sebagai tim employer branding gitu ya, saya punya responsibility untuk menjaga kedamaian dan tanda kutip. Nah, waktu itu karena saya ngelihat teman-teman ini suka atau ya namanya mostly ibu-ibu ya, jadi suka dengan hal-hal yang sifatnya itu masak, kita bikin kopi gitu ya. Terus ada juga yang hal-hal yang menyenangkan yang lainnya saya bikin, dan alhamdulillah komunitas kita yang paling banyak gitu ya registrasinya, dan kita cukup banyak bikin activity salah satunya dengan Bu Fatimah gitu ya. Mungkin teman-teman di sini kalau ada yang masak gitu ya, Bu Fatimah ini cukup terkenal gitu di Instagram gitu ya, dan beliau ngajarin kita bagaimana. Waktu itu saya ingat banget bikin pangsit gitu ya, bakso segala macam, dan alhamdulillah dari teman-teman di sini akhirnya ada yang buka usaha itu gitu ya. Artinya apa? Kita memfasilitasi gitu loh karyawan untuk mencapai keinginan mereka begitu ya. Dan akhirnya apa? Mereka sendiri yang kan bicara keluar, lu kalau mau masuk ke Indosat, mau kerja ke Indosat aja gitu ya. Akhirnya banyak tuh, kita di recruiter itu bahkan bukan
bukan susah nyari orang lagi gitu, bahkan overwhelmed dengan kandidat-kandidat yang bagus-bagus begitu ya. Akhirnya apa? Ya saya nggak perlu posting iklan, nggak perlu buang-buang duit gitu posting iklan, atau yang kedua saya nggak perlu kayak membuang waktu untuk search di LinkedIn begitu ya. Hai, saya nyari ini nyari itu, nggak perlu lagi karena kandidat yang datang sendiri ke kita. Kenapa? Karena pertama ada karyawan gitu loh yang willing untuk promote our companies gitu ya. Tentunya untuk mencapai titik ini teman-teman harus bikin mereka nyaman dulu. Ya, nyamannya melalui apa? Nyaman tuh nggak selalu melalui duit ya. Maka banyak orang tuh berasumsi kalau kita nggak ada budget, ya kita nggak ada budget, susah nanti bikin engagementnya, susah bikin karyawan nyaman apa segala macam. Jawabannya salah atau keliru begitu. Karena untuk mencapai kenyamanan dari karyawan itu, yang paling utama adalah perhatian. Udah itu aja sebenarnya. Ketika teman-teman ya punya willingness untuk memperhatikan karyawan-karyawannya, karyawan itu akan memperhatikan balik gitu kalau tempat perusahaan dia bekerja. Oke, jadi sangat disayangkan kalau misalnya ada perusahaan yang masih belum fokus gitu ya untuk development si karyawannya. Dan development di sini nggak cuma melulu training apa segala macam, bahkan activity simple kayak gini aja udah ini gitu. Bahkan kalau seandainya mungkin kalau saya bisa kasih contoh gitu ya untuk activity yang sifatnya itu gratisan gitu dan tanda kutip yang nggak perlu budget gitu. Ya bikin aja misalnya kita lari bareng yuk misalnya CFD gitu ya di hari Minggu gitu. Mungkin kita bikin activity apa misalkan CSR gitu ya, ngumpulin sampah apa segala macam, kan mereka yang suka dengan jiwa-jiwa sosial itu akan ikut, dan ya tentunya itu akan nunjukin value dari perusahaan kita juga gitu ya. Nah begitu untuk case tadi yang memang pernah saya lakukan di Satya dan alhamdulillah hasilnya cukup impactful. Nah tapi gimana sih ya cara implementasiin gitu ketika teman-teman sudah punya programnya dan segala macamnya? Sebenarnya cuma ada dua doang sih. Pertama, gimana cara bikin bangun culture ya di dalam itu sendiri. Gitu. Yang kedua ya cara berkolaborasi. Tadi teman HR itu adalah hasil jadi acuan itu ya fair ya kita jadi role model tuh HR gitu. Misalkan ya HR-nya ngerumpi mulu gitu ya. Misalnya teman-teman ngerumpi terus ada misalnya atasan teman-teman ngasih teguran gitu, tapi HR-nya berperilaku gitu loh di kantor karena kita yang jadi acuan. Nah, terus dia jangan panjang lebar kan. Ya kan ingat dulu baru diimplementasiin gitu. Ya, jadi HR benar-benar menjadi tulang punggung lah gitu dalam mengimplementasikan si employee branding ya, culture-nya. Dan tentunya nggak cuma sekedar kayak sebagai orang yang cuando ya, panutan doang begitu ya. Tentunya kita harus mengkomunikasikan. Karena balik lagi, ketika kita sudah berperilaku baik begitu ya, kita udah nunjukin nih kita sebagai HR ya kita adalah kayak role model gitu dari perusahaan. Tapi kan nggak semua orang melihat, ya kan? Nggak semua orang tahu oh kita itu sudah melakukan ini, sudah melakukan itu demi kebaikan si karyawan. Nah jadi bahasa kasarnya itu ria, atau ngambil kata ria penting gitu bagi seorang HR gitu ya. Mungkin dalam beribadah ya, beramal dalam Islam itu kan nggak boleh ya ria ya. Tapi kalau dalam konteksnya kita
employee branding itu sangat dibutuhkan. Artinya apa? Sih tahu ke semua orang begitu loh. Oh, kita punya culture ini, kita punya ini loh, kita punya program ini loh, gitu ya, demi kebaikan kalian, demi kebaikan ini dan segala macamnya. Komunikasinya harus jelas, gitu ya. Dan hindari juga ya bikin program-program yang sifatnya itu malah mengganggu kegiatan dari si karyawan itu sendiri. Karena saya juga ada temuin beberapa perusahaan kayak bikin acara mulu gitu ya, sehingga karyawannya kagak kerja-kerja gitu, sehingga banyak atasan-atasan yang protes. Nah, jadi teman-teman juga harus bisa mikirin ke sana gitu ya, porsinya seperti apa. Tapi yang jelas, apapun gitu aktivitinya harus dikomunikasikan gitu ya, diworo-woroin gitu. Kalau bisa bikin pamflet yang banyak gitu ya, kalau bisa kirim email, kirim ini segala macam, supaya juga orang tahu kalau tandanya oh perusahaannya juga care loh terhadap si karyawannya. Ya, I believe adalah ketika perusahaan care terhadap karyawan, ya insya Allah gitu ya, karyawan akan dengan sendirinya untuk mempromosi perusahaannya sendiri. Jangan sampai kayak karyawannya males gitu ya untuk mempromot perusahaannya sendiri, karena mungkin ada satu dan lain hal bikin dia kecewa begitu. Dan itulah PR terbesar dari HR ya. Dan promotnya bisa melalui internal ya, misalnya email atau mau sosial media platform atau apapun itu ya gunakan ya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang punya budget yang sudah cukup gede sehingga mereka kayak ada internal communication channel sendiri. Waktu saya di Indonesia tuh pakai Workplace gitu ya, waktu di di Kraft itu ada lagi gitu ya ininya sendiri. Tapi bagi teman-teman yang mungkin perusahaannya baru begitu ya, belum punya channel apa-apa, email aja udah cukup. Oke. Tuh, caranya simple gitu ya. Pertama, bangun culture dari internal itu sendiri. Kedua, bagaimana cara mengkomunikasikannya. Ya. Nah, tentunya di sini gitu ya, supaya si employee, supaya perusahaan kita ini punya ya reputasi yang bagus, tentunya kita harus bisa nih ngajakin ya teman-teman yang kerja di perusahaan kita untuk lebih aktif gitu ya dalam mempromot values, dalam mempromot culture dari perusahaan kita itu sendiri. Dia bahasa kasarnya mereka lah ya brand ambassador gitu ya. Nah, tentunya kita harus encourage mereka lebih aktif di platform-platform sosial media, karena zaman sekarang itu platform sosial media itu sangat-sangat berpengaruh begitu ya. Nah, sosial media di sini nggak cuma sekedar kayak Instagram atau segala macam, LinkedIn gitu ya, dimana mostly profesional ada di sana ya. Dan tentunya ya bagi teman-teman yang berkutat di area employee branding apapun itu begitu ya, teman-teman bikin yang namanya itu guidance atau regulation di sosial media itu sendiri. Kenapa ini penting? Ini untuk menghindari karyawan bisa membedakan antara mana yang personal, mana yang sifatnya itu ke company begitu. Karena saya juga banyak menemukan kayak misalkan dia itu, let's say ya, saya kerja di L'Oreal gitu waktu itu, tapi saya posting di sosial media begitu ya, produknya Unilever, ya kan? Pasti orang akan mikir, lu kerja di L'Oreal, promosi Unilever sih, ya kan? Nah, itu kan akan memunculkan persepsi kalau seandainya, oh berarti lu nggak seneng dong kerja di L'Oreal begitu. Ya, jadi teman-teman bikin guidance simple aja, do and don'ts gitu ya. Kalau saya posting apa segala macam, dibikin gitu sedetail mungkin dan dikomunikasikan. Dan tentunya dalam komunikasinya pun harus hati-hati, karena akan muncul nanti resistance gitu ya. Iya kan IG saya, saya diatur ya kan. Nah, jadi teman-teman bisa nanti lebih wise aja nanti kalau saya mau bikin regulasi. Oke. Nah, terus benefitnya apa? Yang benefitnya untuk company, reputasinya akan semakin tinggi, insya Allah gitu ya, akan mengikat banyak ya namanya itu talent. Oh, perusahaannya bagus, saya mau deh melamar gitu. Yang senangan gitu bagi HR ketika udah punya employer branding yang bagus itu adalah kayak kandidat yang bagus itu, bahkan mereka nggak lihat gitu ya perusahaan kita tuh lagi open, tapi dia willing gitu loh untuk share di sini, iya kan? Nah, kita tak build department begitu. Dan untuk employee sendiri tentunya ya di sisi lain, selain dia memang bisa promote the company itself,
ya dia juga bisa yang ya tangan dan segala macamnya. Nah ini top 3 gitu ya. Recording in progress. Jadi di sana sih tantangan yang pertama gitu ya. Dan tentunya ini I believe juga mostly perusahaan juga menemukan ini sih, tantangan ini. Yang kedua adalah authenticity. Jadi karena memang ada beberapa perusahaan yang sangat maksa dan tanda kutip gitu ya. Jadi konten-konten yang dibikin sama si employee itu sendiri terkesan maksa begitu. Jadi nggak kelihatan gitu loh originalnya. Ya mungkin kayak gini, ada satu perusahaan karena presidennya ngeposting itu, jadi karyawan-karyawannya pun wajib nge-repost postingan si presiden begitu. Dan harus bikin kata-kata, misalnya presidennya bikin postingan di Instagram gitu ya, kalian bikin dong spread di story gitu ya, bikin kata-kata yang menarik tentang perusahaan kita gitu. Ya karena dipaksa ya udah, mereka bikin asal-asalan begitu ya. Nah ini tantangan yang kedua. Dan tantangan yang ketiga adalah konsistensi. Mungkin kita udah bisa yang namanya itu membuat si employee willing untuk posting sendiri, ya promote sendiri perusahaan kita begitu ya. Tapi sometimes mereka nggak konsisten. Mungkin posting sekarang, besok suruh lagi nggak mau. Ya atau mau posting lagi ntar 6 bulan lagi, ya kan? Nah ini tantangan-tantangan terbesar. Tiga tantangan terbesar inilah yang akan teman-teman hadapi ketika teman-teman mau implementing gitu ya si employee branding seperti itu sendiri. Nah terus gimana cara apa namanya ya supaya tantangan-tantangan ini nggak terlalu banyak gitu muncul. Kalau muncul pasti akan muncul di setiap activity gitu. Tapi gimana caranya ya dengan pertama gitu ya teman-teman bisa kayak semacam telling the purpose gitu loh ya. Teman-teman kita tuh bikin ini ya, promote ini supaya perusahaan kita juga maju gitu. Kalau misalnya orang-orang luar ngelihat perusahaan kita bagus, tentunya akan impact juga ke sales kita. Ya kalau sales kita bagus, tentunya kan bonus ke kita juga gitu ya. Itu contohnya ya. Jadi kita bisa open the communication gitu loh kepada mereka, kasih tahu reasonnya kenapa gitu, urgensinya supaya mereka willing untuk promote itu. Nah yang kedua adalah continue support gitu loh. Ya jangan kayak gratisan mulu ya kan. Nah, mungkin kayak kasihlah hadiah sedikit gitu loh. Mungkin bisa kasih mungkin kalau saya bisa bilang apa namanya kayak semacam brand gitu ya. Waktu itu saya ketika saya di Lion Parcel itu saya kasih beng-beng gitu. Setiap mereka yang ngasih posting gitu pasti yang beng-beng berapa sih, cuma 2.000 ya kan, itu pun mereka udah seneng gitu loh, dikasih beng-beng di posting lagi gitu, kasih beng-beng, ada beng-beng dong gitu, atau lollipop gitu ya. Karena employee itu sometimes cuma butuh diapresiasi kayak gitu doang sih. Jadi mereka juga enggak yang gimana-gimana harus uang ratusan ribu apa segala macam, enggak. Bahkan ada aja HR yang bilang makasih ya gitu ya, itu aja mereka udah seneng banget ya. Jadi coba touch employee dari sisi yang berbeda gitu. Dan ketiga yang bisa teman-teman lakukan adalah leadership endorsement. Nah endorsement di sini harus hati-hati ya. Yang tadi saya bilang kayak ada satu perusahaan yang presiden itu kayak maksa banget gitu ya employee itu posting gitu loh semuanya, sehingga nggak kelihatan gitu ya originalitasnya. Nah leadership endorsement ini lebih kepada kayak encourage gitu loh mereka gitu, karena kan ada juga beberapa orang yang kayak nggak mau dengerin kata HR tapi dia mau dengerin kata atasannya. Nah biasanya HR berkolaborasi juga tuh dengan si ini ya si leadership di sini mungkin yang tertinggi gitu ya. Ada beberapa perusahaan mungkin sama direkturnya gitu, kita coba komunikasiin gitu ya, Pak kalau saya ini gitu ya, jadi mereka juga endorse gitu loh, kasih tahu ke
bawahannya gitu ya, kita ada program ini, nanti kalau kalian ini posting ya gitu ya, gitu. Jadi dengan 3 ini insya Allah selama pengalaman saya, ya insya Allah ini bisa mengurangi ya, dan nggak bisa menghilangkan, mengurangi challenges tadi. Tentunya ya pasti adalah 1-2 orang yang kayak masih ini gitu ya. Ya, tapi jelas kita sebagai HR ya kita punya responsibility untuk menyampaikan begitu ya. Nah, terus ketika kita sudah melakukan yang namanya itu activity, tentunya kan kita pengen tahu ya, apakah yang kita lakukan ini berhasil atau enggak. Jangan sampai kayak kita berasumsi aja, oh banyak yang posting, oke. Nanti apa present gitu ya, KPI apa segala macam, oke, program employee brandingnya bagus, karena banyak posting ya, gitu ya. Itu kan agak susah gitu ya ngukurnya. Nah, jadi ini adalah beberapa activity yang memang atau KPI-KPI yang sering saya taruh di KPI saya sendiri gitu ya, ketika saya melakukan employee branding begitu. Nah, yang pertama matriksnya adalah saya selalu melihat ya dari hasil dari activity yang saya lakukan itu score engagement dari employee itu berapa gitu ya. Nah, mungkin standar perusahaan beda-beda gitu. Waktu saya di Indonesia itu standarnya udah cukup tinggi, jadi targetnya pun cukup tinggi gitu ya. Nah, waktu itu standar kita adalah 86 something begitu ya. Dan alhamdulillah kita achieve juga di atas 90% waktu itu begitu. Karena memang activity itu benar-benar bikin employee itu seneng banget gitu. Dan teman-teman bisa ukur juga di sana begitu ya. Score employee engagement score ini bisa dilakukan melalui survei begitu ya. Nah, terus di sini juga bisa dicek dari segi social media activity, which is tadi ya berapa jumlah post, berapa apa segala macam gitu. Terus brand sentiment analysis gitu. Mungkin teman-teman di sini yang belum familiar dengan kata-kata sentiment analysis. Sentiment analysisnya adalah kayak, lu kalau udah nama Indosat apa pendapatnya gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sentiment analysis. Kita pengen melihat apakah dia responnya positif atau negatif gitu. Dan tentunya talent acquisition matrix bisa dijadikan dasar untuk ngecek ya. Ini udah bagus Pak belum? Contohnya pertama dari segi kecepatan proses rekrutmen gitu ya. Seberapa cepat prosesnya? Tentunya dengan adanya database yang bagus yang datang gitu ya, bahkan ketika posisi itu open, ya kita bisa proses lebih cepat gitu ya. Saya masih ingat waktu itu kayak di Indosat kayak baru buka sekarang gitu ya. Bill, kita lagi nyari cluster sales manager. Seminggu itu udah close gitu. Ya karena talentnya sudah strong gitu loh dari awal gitu ya. Atau mungkin talent acquisition matrix yang lain bisa dicek dari segi quality of candidate. Cukup satu kandidatnya udah langsung bisa close karena kandidatnya udah berkualitas gitu. Nah, terus toolsnya gitu, kalau tadi kan matrix-matrixnya, toolsnya di sini bisa pakai tech solutions, misalnya Linux HR gitu ya, yang bisa teman-teman ini juga leverage nanti gitu kan. Terus ada juga social media monitoring tools gitu ya, mungkin kalau teman-teman sifatnya ada budget sedikit gitu ya, bisa pakai Hotsuite apa segala macam gitu, dilihat engagementnya di Instagram, engagement rate-nya berapa, oh di TikTok kalau sana ada ini gitu ya, dan tentunya bisa melakukan kayak social media campaign juga begitu ya. Terus recognition program ini kayak semacam teman-teman bikin lomba something like that, terus dikasih kayak apresiasi bagi mereka yang sering posting gitu ya, punya engagement yang bagus dan segala macam. Oke, jadi ini adalah matrixnya dan ini adalah toolsnya. Dan tentunya dengan mempresentkan ini ke manajemen teman-teman, insya Allah gitu ya, ini akan jauh lebih bisa menjadi nilai jual gitu, dan harapannya juga bisa nambahin budget teman-teman juga ya untuk melakukan activity di employee branding. Oke, terus apa tipsnya? Tipsnya simple aja. Pertama, mulai aja dulu dengan pilot project gitu ya. Terus nanti coba mulai dengan teman-teman yang top performance dulu gitu, karena mereka yang merasa sudah senang kerja gitu ya, bonusnya bagus gitu, tentunya mereka willing to promote the companies, dan tentunya pastikan ya story-story yang mereka share itu sesuatu hal yang sifatnya itu original gitu ya, jangan kayak dibuat-buat banget gitu. Oke, untuk recap gitu ya sesi kita pada malam hari ini gitu, apa ya namanya, teman-teman itu harus bisa ya mastiin kalau seandainya employee itu adalah sesuatu hal yang bernilai gitu loh di mata perusahaan. Kalau seandainya dari manajemen aja tidak melihat employee ya sebagai sesuatu hal yang penting gitu di sebuah organisasi,
teman-teman akan susah untuk implementasiin ya employee branding itu sendiri. Oke, nah jadi butuh juga support dari manajemen itu sendiri. Nah, untuk butuh support, untuk mendapatkan support itu teman-teman harus bisa juga ya untuk memberikan sedikit contoh juga gitu, mungkin mulai dari pilot project tadi yang gratisan dulu gitu. Oke, nah tentunya nanti ya insya Allah dengan konsistensi ya hasilnya pun akan mulus begitu ya. Oke ya teman-teman, thank you so much untuk waktunya ya. Jadi itu aja, terusnya bentar ya tapi kok maaf ya jadi kebablasan ini. Jadi silakan ya teman-teman di sini kalau ada yang mau pertanyaan feel free. Wah, terima kasih banyak nih Mas Abil. Udah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Gimana Lino Friend? Menarik banget ya materinya ya. Aku yakin banget nih Lino Friend di sini pasti udah pada mau nanya nih. Ya, kalau misalkan mau nanya langsung aja Lino Friend bisa pencet yang ada namanya fitur Q&A ya, yang ada di bawah kanan kalian. Atau mungkin kalian juga bisa langsung aja raise hand nih, biar nanti pertanyaannya dijawab sama Mas Adil. Silakan bertanya. Yang mau diskusi tentang, oh saya ada program ini gitu, boleh kita coba exercise. Ayo, dari 69 mata memandang. Nih, Mas Abil tadi ada yang nanya nih, materinya bisa di-share kan? Bisa. Oh, bisa, oke. Share-nya di mana, di lewat grup apa gimana? Bebas, atau dari teman-teman Lina HR yang share? Atau aku bisa langsung share di sini? Atau mungkin nanti kita juga bisa share juga nih nanti di grup sama tim. Oke. Yuk, yang mau bertanya. Yuk teman-teman, ini materinya menarik banget nih. Ayo, silakan bertanya. Ayo teman-teman. Masih bingung? Kalau masih bingung nggak apa-apa. Ini gitu, maka kita coba bisa jelasin. Yang masih belum mengerti mungkin bisa tanyakan langsung pada Mas Abil. Bagian mana nih yang kurang paham nih? Udah langsung ditulis pertanyaannya. Atau mungkin saya bisa pancing pertanyaan kali ya, Mas Abil, untuk membuka kesempatan juga nih teman-teman, mungkin bisa bergulir pertanyaannya. Kira-kira kalau menurut Mas Abil ya, ada nggak sih weakness point atau negatif side-nya nih ya dari employer branding ini yang kita lakuin, mungkin ya, yang karena kan mungkin Mas Abil yang udah punya experience-nya, jadi tahu nih weakness point-nya itu apa sih sebenarnya yang justru bisa jadi concern sebelum kita lakuin strateginya gitu. Oke, thank you. Pertanyaan menarik sekali. Saya mau kasih tahu ya, jadi banyak orang itu ketipu ya ketika apa ya namanya, kayak semacam udah tertarik gitu ya ke perusahaannya dan tiba-tiba kayak, lah kok kayak gini sih masuknya gitu ya. Nah, jadi ini yang teman-teman harus pastiin ya ketika teman-teman bikin campaign, teman-teman bikin kayak semacam apa namanya itu activity di employee branding itu sendiri, ya pastikan tadi ya originalnya tadi. Jadi jangan sampai kayak teman-teman pengen kayak dilihat, perusahaannya bagus, culture-nya bagus gitu, terus dilebih-lebihin gitu, atau bahkan dibikin kayak seolah-olah perusahaan
wah baik banget gitu ya. Tapi ketika orang udah masuk sama ya dengan yang dikampinkan gitu. Nah itu sering banget orang yang akhirnya ya cuma begitu kok desain lagi aja dah gitu ya. Banyak ya akhirnya itu nggak mau lanjutin probation hanya gara-gara kayak nggak relevan gitu, nggak sesuai apa yang diimplementkan. Jadi ini harus hati-hati gitu begitu. Thank you, Mas. Mas. Yuk, yang lain. Ini Mas Abil ada yang nanya nih di Twitter Q&A yang bernama Afifah. Saya izin bacakan ya Mas. Boleh. Terima kasih Kak Habil, materinya sangat inspiratif. Saya mau tanya, salah satu tantangan dalam membuat program untuk karyawan itu ketika program yang dibuat HR ternyata tidak sesuai dengan harapan staf. Nah, bagaimana cara HR memahami program apa yang sekiranya bisa membuat staf senang? Karena ketika program yang dibuat tidak sesuai kesenangan staf, jadinya justru akan membuat staf tidak semangat mengikuti programnya. Dari Mas Aditya, bagaimana pandangannya? Menarik ya. Nah makanya ada yang namanya itu survei dulu di awal begitu ya. Jadi teman-teman sebelum membuat apapun itu program, meskipun teman-teman berasumsi pasti senang lah, pasti suka lah gitu ya. Tapi teman-teman wajib yang namanya itu cek ombak dulu gitu. Mungkin bisa kayak diambil sampling ya. Kalau waktu itu saya di Live Marcel itu saya bikin kayak gini. Saya ngambil di beberapa departemen yang berbeda-beda begitu ya. Saya coba untuk deep interview sama mereka. Apa sih yang mereka senang di sini? Apa mereka nggak suka di sini? Kalau seandainya ada sesuatu hal yang perusahaan bisa lakukan, apa itu? Gitu. Itu di-collect semua informasinya. Dan tentunya kita nggak bisa memfasilitasi semuanya, tapi kita coba cari, kayaknya irisannya ini dah. Gitu ya. Nah, irisan yang terbesar itulah yang nanti akan menjadi acuan untuk bikin programnya. Nah, tentunya ya kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Ya, tapi setidaknya program yang kita bikin itu setidaknya 60% dari karyawan itu menginginkan itu. Gitu. Ya, jadi penting untuk ngecek ombaknya melalui interview. Karena kalau untuk perusahaan yang belum pernah bikin program untuk employee, terus teman-teman kayak sebar survei, kagak ada yang ngisi, maka metode yang bisa dilakukan adalah metode interview. Coba ajak ngobrol 15 menit gitu ya untuk sharing tentang ini, apa pandangan mereka terhadap perusahaan kita gitu ya. Nanti dibikin programnya berdasarkan itu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mas Abil. Ini ada lagi nih Mas. Mungkin tanya nih Mas, dari saudara Giovanni Kelvianto. Ini nanya gini Mas, dalam konteks remote working atau WFH, bagaimana perusahaan jaga employee branding itu biar relevan dan menarik bagi karyawan? Itu gimana Mas? Oke, ya. Ini terjadi ketika ya masa-masa COVID waktu itu gitu ya. Jadi ketika remote itu kan kita kita nggak bisa monitor ya 100% ini karyawan ini beneran kerja atau kagak. Kalau misalnya kita terlalu monitor pun karyawan nggak nyaman. Kepercayaan sih gue kerja ya kan. Nah, jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah coba, kan waktu itu ya saya share aja apa yang saya lakukan. Waktu itu saya bikin kayak campaign, ayo setiap pagi gitu ya, bagi teman-teman ini di posting, di tag IG kita ya gitu ya. I start my morning gitu ya. Udah ada view-nya di mana gitu ya, di sawah, ada view-nya di sini. Itu kan enak gitu ya. Jadi teman-teman yang dari kerja dari rumah pun merasa ter-encourage gitu ya untuk kesana. Itu kan dari segi sosial media. Terus dari segi yang namanya activity gitu ya untuk karyawan itu sendiri, itu kan karyawan remote ini kan sebenarnya mereka itu kita harus tahu dulu pain point-nya gitu ya. Mungkin ada beberapa dari mereka itu kayak stres karena kayak semua orang nelfonin ya kan, karena kan ketika kita remote itu orang nggak lihat kita lagi sibuk atau kagak ya kan, dan kita nggak ngangkat telepon, kita marahin gitu ya, lu ngapain aja lu misalkan hijau Microsoft Teams tapi kok kagak ngangkat telepon ya kan.
Nah, jadi kita bisa kayak bikin apa ya namanya, kayak semacam announcement gitu ya, sistem bekerja yang baik itu seperti apa. Oh, jangan kayak gini, jangan kayak gitu, begitu ya, supaya teman-teman yang punya ya kesibukan, teman-teman yang mungkin itu dia merasa terwakilkan gitu sama HR. Oh ya, HR-nya peduli ya gitu. Nah, misalkan kalau seandainya ini lo jangan langsung telepon, chat dulu, jangan langsung telepon, itu mungkin itu simple gitu ya, tapi itu benar-benar works gitu loh. Jadi kayak ketika ada orang yang marah-marah kenapa telepon Teams-nya nggak diangkat gitu, dia langsung nunjukin gitu loh regulasi HR. Ini regulasi udah ada gitu. Jadi ya itu sangat-sangat mempengaruhi juga ya pola ininya, pola bekerja dari karyawan itu sendiri. Begitu. Oke, semoga menjawab ya Mas Giovanni Calvianto. Terus lagi nih Mas, pertanyaan Mas dari Bagas Koro. Izin bertanya Mas Adil, apakah tidak semua company mempekerjakan staff employee branding spesialis? Karena beberapa perusahaan yang saya sudah melakukan di dalamnya, belum pernah saya temui subdivisi yang khusus isi staff HR employee branding. Yaitu bagaimana Mas? Silakan Mas Adil. Oke, saya share aja yang di Himalaya. Saya sebelum kagak ada employee branding apapun di Himalaya begitu. Jadi untuk menjawab itu, tidak semua perusahaan believe dengan employer branding itu sendiri. Ya, tapi perusahaan itu pengen terkenal ya kan, tapi mereka nggak mau gitu untuk invest ke sana. Tapi sebenarnya siapa sih yang responsible sebenarnya di employee branding ini? Yang responsible adalah ya si employee-nya itu sendiri begitu. Tapi memang orang yang di divisi employee branding inilah yang bertanggung jawab untuk ya mengajak si employee begitu. Tapi pertanyaannya apakah semua perusahaan aware terhadap employee branding ini? Jawabannya tidak gitu ya. Jadi masih banyak yang akan belum tahu gitu pentingnya gitu, sebuah perusahaan punya employee branding. Ini orang udah selesai baru ya. Oke. Begitu. Oke, semoga menjawab ya. Ini ada lagi nih Mas, pertanyaan Mas. Ada kebanyakan. Pertanyaannya, apakah konten A Day in My Life sebuah perusahaan mencerminkan realitas di dunia kerja kantor sebuah perusahaan sebenarnya? Sebentar lagi. Apakah konten A Day in My Life sebuah perusahaan mencerminkan realitas di dunia kerja kantor sebuah perusahaan sebenarnya? 100% valid sebenarnya. Seharusnya iya, tapi kebanyakan tidak. Saya bilang ke sini karena ada kepentingan branding ya. Waktu itu saya bilang ya Kak, selama saya melakukan program employee branding gitu ya, nggak semuanya mulus gitu ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya baru join di Light Marcel, ya saya bikin konten A Day in My Life, dan waktu itu saya cuma framing dari teman-teman kita kan ada teman-teman gudang, ya ada teman-teman yang di HO gitu ya. Nah teman-teman di HO doang gitu, A Day in My Life gitu, bla bla bla, terus masuk ke Light Marcel, masuk ini bla 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 bla, posting lah di sosial media ya kan, di IG ada yang komen, apaan orang kita di gudang kagak ada ini punya gitu. Sudah panik gitu. Ya, kesalahan saya adalah saya akan ngecek gitu sampai ke sisi-sisi yang lain gitu. Jadi teman-teman yang pengen bikin A Day in My Life gitu ya, pastiin itu sudah represent the companies itself. Kalaupun enggak ya, waktu itu saya mungkin lupa untuk ngasih tahu di HQ gitu ya. Karena kan teman-teman di lapangan juga merasakan gitu loh, kalau seandainya takutnya mereka merasa terkucilkan gara-gara apaan sih begitu gitu, kita di lapangan nggak ada tuh kayak gituan gitu ya. Nah jadi pastiin ya kalau bikin kontennya original, yang kayak gitu langsung diserbu sama gitu. Oke, menarik banget ya itu.
bagaimana sebuah divisi yang di gudang itu bukan seperti itu ya kan. Jadi sepertinya ini Mas pertanyaannya masih relatif sama jawaban yang tadi gitu kan. Bagaimana membuat culture perusahaan berdasarkan dari sasaran mutu dan kebijakan mutu yang dibuat perusahaan. Dikarenakan perusahaan tempat ini bergerak yaitu manufaktur industri. Nah itu ini relate seperti tadi itu Mas yang kayak di gudang tadi itu gimana Mas? Oke ya. Kalau di industri itu kan yang paling diutamakan adalah disiplin, betul nggak? Karena kalau di industri manufacturing nggak disiplin, tentunya akan sangat berimpact kepada jumlah produksi itu sendiri. Contohnya, operatornya gitu datangnya telat, ya kan? Ya, boro-boro mau bisa produksi 1000 gitu ya sehari itu, 100 juga syukur gitu ya mungkin ya, ini kan. Jadi bisa di highlight ke sana. Kita pabrik kita sangat mungkin ya culture-nya adalah disiplin. Itu contohnya saja gitu. Dan itu harus terreflect ya, harus kelihatan gitu loh dalam kegiatan sehari-hari. Jangan sampai kayak kita bilang, kita adalah perusahaan yang sangat menjunjung tinggi yang namanya itu renewable energy, misalkan gitu ya, mungkin di manufacturing gitu. Tapi kenyataannya kagak, ya kan? Mungkin pakai listrik asal-asalan gitu, semua lampu dihidupin gitu, padahal nggak dibutuhin misalkan gitu. Tinggal kan mubazir gitu dari segi energi gitu. Mungkin ada juga kayak kita recycle kok air kita gitu ya, tapi sebenarnya airnya kagak di recycle kan banyak yang perusahaan kayak gitu. Untuk mendapatkan yang namanya itu simpati gitu dari luaran, dia mikir kita di sini repackaging loh, ya kan, produk-produk yang memang kita yang kita kasih package, kan ada packagingnya gitu ya, terus kita collect lagi, terus kita produksi lagi menggunakan packaging yang sama, tentunya pengaruh pembersihan apa segala macam gitu. Padahal kenyataannya kagak gitu. Perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Jadi pastiin ya, ketika mau bikin si culture tadi, pastiin culture ini sudah benar-benar reflect pada kegiatan sehari-hari di tempat kita bekerja atau tidak. Kalau seandainya belum, bagaimana caranya ini bisa terimplementasi gitu. Tentunya ini butuh ya endorsement dari leadership juga. Jangan sampai ya kita gembar-gemborkan culture, tapi employee sendiri kayak kapan gitu ya. Jangan sampai gitu yang menjadi lawan kita adalah employee itu sendiri. Ya susah nanti. Oke, terima kasih Mas Abiel. Ini ada lagi Mas pertanyaan dari Kak Amar Rizky. Izin bertanya ke Abiel. Kenalin aku Amar. Kebetulan ini dari beberapa organisasi. Oke. Jadi HR membuat sebuah program baru untuk pengembangan para anggotanya. Tapi ada beberapa divisi lain yang kurang setuju dengan program ini. Dengan alasan program yang kurang efektif atau anggaran yang terbatas. Menurut Abiel, gimana cara HR meyakinkan kepada para stafnya agar program ini bisa berjalan dengan lancar? Masih baik. Oke ya. Tentunya yang tadi saya bilang, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tidak bisa menyenangkan semua orang, ya. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita harus mereview program kita ini. Apakah program kita ini ada impact-nya atau tidak? Ya, kalau seandainya program kita ini impact-nya cukup gede, pede aja. Misal impact-nya kepada reputasi perusahaan itu sendiri. Ya kan? Dengan ada program ini, misal kita bikin program CSR, ya. Kita bikin kayak program mengajar gitu untuk anak-anak mungkin di pelosok-pelosok begitu ya, dan mungkin karena budget terbatas sehingga kita ya deh yang mau aja misalkan gitu ya, kita pakai biaya sendiri apa segala macam. Terus ada yang bilang kayak apa sih ngajar orang kampung gitu ya, apa sebenarnya kagak ada hubungannya dengan perusahaan kita gitu kan, pasti ada aja lah mulut-mulut kayak gitu ya. Tapi ketika kita yakin dan itu disupport sama manajemen, jalanin aja, maka bodoh departemen lain mau ngomong apa ya, kita buktikan gitu loh kalau sebenarnya program kita ini ada impact-nya gitu. Oke. Semoga menjawab ya Kamar. Ada lagi nih Mas tadi pertanyaan dari Kak Siras Ardafa.
Kasih materinya Mas Abdil, tanya bagaimana HR dapat memastikan bahwa employee branding tetap dinamis dan relevan seiring perubahan tren global dalam pasar tenaga kerja, seperti meningkatnya permintaan untuk keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance, fleksibilitas pekerjaan, dan inklusivitas. Menjelaskan bagaimana perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ekspektasi karyawan tanpa kehilangan identitas dan identitas mereka, serta bagaimana HR dapat memainkan peran strategis dalam proses ini untuk memastikan daya tarik perusahaan tetap positif dan dalam jangka panjang. Cool. Dari pertanyaan panjang tadi, ya, saya bisa nangkap yang dimaksud mungkin di sini lebih kepada diversity, equity, and inclusion. Ya, jadi di dalam employee branding, DEI gitu kita bilang itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya, DEI di sini kalau kita bahas ya pertama itu diversity, keberagaman ya, orang beragam umur, beragam budaya ya, ada dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada dari ini gitu, tentunya kan punya culture yang berbeda-beda. Nah, gimana cara kita HR ini menyatukan mereka tanpa harus memaksakan mereka menjadi satu? Maksudnya gini, nah itu di sini ini loh itu culture-nya kayak gini, lo harus kayak gitu ya, harus kayak gitu ya, jangan gitu ya, karena biarkan mereka jadi diri mereka sendiri. Mungkin bahasa kata gini, saya Sumatera, saya tetap berbahasa Indonesia, tapi saya pakai logat Padang saya misalkan gitu ya. Ada orang Jawa gitu ya, tetap berbahasa Indonesia, tetap menggunakan logat Jawanya gitu ya. Itu yang disebut dengan diversity. Nah, equity gitu. Equity di sini adalah memberikan yang namanya itu kesempatan yang sama untuk semua orang. Jangan sampai kayak ini untuk anu aja gitu, ini untuk itu aja gitu. Nah, waktu saya di Indosat, yang saya lakukan adalah bagaimana caranya setiap posisi-posisi yang dibuka itu dikasih kesempatan yang sama baik ke dalam maupun keluar. Jadi nggak ada lagi tuh kata-kata saya mah di sini nih nggak ada yang merhatiin, ya kan? Boro-boro mau dipromot gitu ya, masa mau kerja sebagus apapun, HR-nya nggak bakalan mau dah mempromot saya gitu. Nah, udah nggak ada lagi tuh kata-kata gitu, karena kita open gitu. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah kalian yang punya grade lebih rendah bisa melamar satu grade lebih tinggi. Artinya, kalau kalian tidak dihargai sama manajer kalian saat ini, udah berkontribusi dengan baik, begitu hasil udah bagus, tapi nggak dipromot-promot, boleh kok loncat ke divisi lain gitu, bahasa kasar. Ya, tapi tentunya kalian harus lewat dulu prosesnya. Tentunya kan hiring manager yang baru tentu perlu validasi dulu. Ada proses interview, ada tes juga di dalamnya, apakah memang pantas atau tidak begitu ya. Kalau pantas tentunya ada gitu, dan itu banyak kok akhirnya teman-teman itu dipromot melalui proses internal job vacancies gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan ini juga untuk memastikan ya equity tadi, kesempatan yang sama untuk teman-teman yang lain begitu. Jangan pernah beda-beda. Yang terakhir adalah inclusivity gitu ya, inclusions. Artinya apa inclusive di sini kayak semua orang tuh punya hak ya di sebuah perusahaan, apapun itu roles. Jadi jangan pernah kayak lu staff ngomong apa lu gitu, jangan ya, karena keberhasilan perusahaan itu muncul dari ide-ide aneh-aneh aja gitu dari orang kayak yang nggak jelas gitu kan, tanda kutip kan aja juga orang kayak ngasih kita bikin itu gitu ya. Dan ketika waktu itu saya saya pernah freelance di UPIT gitu ya. UPIT itu adalah multivitamins companies, dan di sana sangat open yang namanya kayak gini ya, inclusivity itu benar-benar dijunjung tinggi, karena setiap karyawan mau ini, bahkan saya pun yang freelance pun boleh gitu untuk nge-share kayak kalau UPIT bikin produk ini menarik dah ya, akhirnya dikaji ulang gitu ya, akhirnya produknya banyak sekarang muncul. Mungkin teman-teman yang sedikit bukan promo juga ya, tapi maksudnya kayak hasil dari inclusivity itu adalah kayak sekarang banyak produk dari UP itu udah ngeluarin produk untuk jerawat begitu ya, multivitamin jerawat, terus untuk sleep juga untuk susah tidur begitu, dan lain-lain segala macamnya.
begitu. Jadi hal-hal yang seperti ini adalah tugasnya HR gitu loh, untuk make sure yang tadi ya, untuk ngehit si itu work life balance gitu. Tentunya kan work life balance ini kalau seandainya teman-teman cuma melihat dari satu mata doang gitu, itu akan susah ya. Work life balance di saya dengan work life balance versinya Ehan mungkin berbeda. Ada orang work life balance-nya, saya kalau udah jam 5, udah jam 6 nggak mau lagi diganggu titik. Tapi saya udah mulai bekerja dari pagi. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga orang yang saya nggak mau diganggu pagi. Pokoknya saya kerja suka-suka hati saya aja. Ya kan? Yang penting hasilnya saya kasih di hari itu juga. Mau jam berapa kek. Ya kan? Jadi makna dari work-life balance itu berbeda-beda untuk setiap individu. Maka kita sebagai HR, kita kasih aja yang tadi DEI aja. Yang ketiga diversity, equity, inclusion, begitu. Dengan menerapkan apa yang jadi maksud dari DEI ini, ya teman-teman, insya Allah akan sangat mudah untuk nge-touch si ininya ya, yang tadi ya, kebutuhan zaman sekarang gitu. Oh, ada yang butuhnya work-life balance, ada yang butuhnya kayak semacam, oh sekarang itu butuhnya fasilitas ini, fasilitas itu gitu ya, itu akan sangat mudah untuk dibikin gitu loh program gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Siras. Ini terakhir nih Mas, ada lagi pertanyaan tentang Gen Z, Gen X, dan milenial. Dari Kak Safira Asmi. Ingin bertanya Mas Habil, gimana caranya ngebuat program karyawan mayoritas Gen X dan milenial? Mereka tidak tertarik dengan program-program yang dijalankan sama kami yang Gen Z. Rata-rata Gen X dan milenial maunya hanya kerja pulang saja Mas. Mohon masukan dan sarannya. Itu gimana Mas? Ya, oke. Balik lagi ke jawaban saya yang tadi gitu ya, ajak ngobrol. Di Indosat itu, untuk informasi ya, dari umur lulus kuliah sampai umur pensiun itu ada setiap tahun. Setiap tahun itu maksudnya 21, 22, 23, 24, 25 sampai umur 60 itu ada gitu. Ya, jadi PR terbesar saya waktu itu tapi mana yang lebih banyak? Lebih banyak yang umuran ya 40 ke atas gitu. Bayangkan. Sementara kita harus bikin program. Yang saya lakukan simpel waktu itu. Ngajak ngobrol. Pak, gimana sih ini Bapak tenangnya gimana kerjanya? Kalau begini boleh tuh kalau ibu-ibu. Ya mah kalau dikasih duit gitu. Ya iyalah ibu, orang semua butuh duit gitu ya. Nah tapi kan ketika ngobrol-ngobrol panjang kali lebar gitu ya, sampai akhirnya ya tadi kalau masak-masak boleh tuh ya kan, biar kita juga hilang stresnya gitu. Jadi dapat tuh tab ya si ibu-ibu gitu. Terus si bapak-bapak gitu ya, bapak ini ada yang hobinya tuh makan doang, saya cuma makan doang gitu. Ya udah kita fasilitasi gitu. Ya tentunya butuh budget juga ya di sana. Terus ada juga orang yang sukanya itu lebih kepada kayak sharing session. Ya ada gitu ya, bapak-bapak tuh kan emang saya udah pengalaman banyak, saya pengen share gitu loh pengalaman saya gitu. Nah kita bikin topik-topik. Oh ada yang kelompok ini bahas tentang fotografi gitu ya. Karena bapak-bapak ada yang suka mancing gitu ya, ada yang suka, bahkan ada yang ibu-ibu yang suka Korea gitu, kita komunitas gitu ya, kita bikin program gitu bener-bener bahas Korea dari hulu ke hilir gitu. Dan amaze-nya adalah yang daftar itu ibu-ibu mostly gitu loh, bukan anak-anak muda gitu. Karena kita nggak bisa berasumsi, oh kalau bikin program ini pasti bapak-bapak suka, bikin program ini pasti ibu-ibu suka, nggak bisa. Kita harus tanya langsung begitu. Makanya di sini HR harus bisa juga mingle gitu ya. Nah sesi bertanya jangan cuma sekedar kayak kita tanya, Pak kita mau ngobrol boleh nggak gitu ya, terus ditanya doang kayak gitu. Itu biasanya kurang efektif. Akan jauh lebih efektif kalau seandainya ya teman-teman itu sambil makan sama bapaknya, sama ibunya. Mungkin mungkin ada tadi tuh ada yang ngerokok juga gitu, mungkin bapaknya ngerokok juga, itu ngerokok santai gitu ngobrolnya ya. Karena employee itu sometimes
cuma butuh ditemenin doang, bahkan mereka tuh cuma pengen didengerin doang gitu loh. Mereka ngoceh-ngoceh ada gitu yang dengerin gitu, sampai mereka cuma butuh itu saja. Tapi kita sebagai HR harus jeli gitu ya, dari apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka keluhkan, itu kita bisa bikinin program supaya keluhan ini bisa dihilangkan begitu ya. Jadi balik lagi, harus saya ulang lagi ya, harus melakukan yang namanya itu checking ombak dulu gitu. Tanyain sukanya apa ya, bukan berarti kayak semua Gen X sama gitu loh semuanya, semua Gen milenial sama semuanya gitu. Jangan sampai kayak kita mungkin Gen Z gitu ya, kayak ini seru deh, padahal audiens kita belum tentu suka ya. Bukan berarti kayak works di perusahaan lain itu akan works juga di perusahaan kita begitu. Oke, terima kasih Mas Abid pertanyaannya sebelum jawab. Wah, sepertinya ini waktu kita sudah makin tipis nih. Jadi teman-teman di Novren, mohon maaf banget yang belum bisa terjawab pertanyaannya. Atau mungkin teman-teman yang masih penasaran banget nih, pengen nanya-nanya sama Mas Habil, bisa langsung aja connect ke LinkedIn Mas Habil. Koneksi di sana dan bisa juga pertanyaan mungkin yang penasaran. Oke. Mungkin dari saya akan menyebutkan kesimpulan dari materi yang sudah Mas Habil sampaikan, yaitu pertama, employee branding adalah bagaimana kita nge-branding perusahaan melalui karyawan untuk meningkatkan reputasi yang lebih baik atau yang lebih tinggi lagi. Lalu kedua, HR itu sangat mencerminkan perusahaan. Lalu supaya perusahaan mempunyai nilai yang baik, karyawan harus encourage atau membangun nilai yang baik di media sosial, seperti men-share hal-hal atau kegiatan positif ke media sosial para karyawan. Lalu yang terakhir, encourage yang positif bisa juga meningkatkan sales. Jadi seperti ya teman-teman, semoga materinya bermanfaat. Oke, mungkin selanjutnya ada tambahan dari Mas Habil sebagai penutup atau closing statement dari materi webinar hari ini. Silakan Mas Habil. Oke, luar biasa ya, dicatat ya. Oke, ya. Jadi saya cuma mau titip pesan aja bagi teman-teman yang akan mulai gitu ya bikin program, atau teman-teman yang sudah bikin program tapi programnya nggak jalan gitu, mungkin karena sambutan dari audiens itu kurang baik gitu ya, kurang sesuai dengan harapan. Yang pertama gitu ya, teman-teman bisa review lagi ya dari programnya. Mungkin teman-teman yang akan bikin program dicek dulu ya audiensnya seperti apa begitu. Mungkin ada beberapa perusahaan yang audiensnya itu anak muda banget gitu ya, meskipun usianya udah tua-tua semua gitu. Tapi ada juga yang muda-muda semua tapi sukanya yang activity yang tua-tua gitu ya. Nah, jadi harus bisa custom ke sana gitu. Dan apapun gitu activity yang teman-teman lakukan, pastikan ya activity itu diukur ya. Jadi jangan cuma sekedar bikin acara selesai, harus dievaluasi, karena evaluasi ini yang akan membantu teman-teman bikin program jauh lebih baik lagi ke depan begitu. Astagfirullah. Wah, oke, luar biasa sekali statement yang sangat strategis dari Mas Habil. Baik, terima kasih Mas Habil yang sudah meluangkan waktunya dan waktu untuk webinar kali ini. Semoga bermanfaat kita semua. Mungkin cukup sekian materi yang disampaikan pada webinar kali ini. Saya Ehan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata dari kita. Terima kasih, dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC, yaitu Mas Julian. Silakan Mas Julian.